Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki dalam Ars Kang Mus alias Akang Musashi. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Di video gua yang sebelumnya, Musashi yang jadi viral akhirnya masuk di berita kriminal. Dan lantaran itu juga, makanya banyak petarung yang penasaran sama dia. Salah satunya si Doppo Orochi yang terang-terangan langsung nantang Musashi. Tapi yang terjadi malah dia yang kena beri. Bahkan yang paling menyakitkan hati, Musashi dengan sengaja bikin dia kagak mati. Karena bagi seorang petarung, harga diri adalah segalanya. Dan dikasihani bikin sakitnya tuh di sini. Dan kini cerita berganti ke Bandara Narita. Ternyata waifu kita udah tiba. Dan tentu aja dia adalah Retsu tercinta. Lantaran aksi tinjunya di Amerika, makanya dia langsung terkenal seketika. Dan wartawan pun bertanya tentang pengalaman tinjunya. Retsu bilang katanya dia kagak pakai kakinya, kagak pakai lututnya, dan juga kagak pakai sikunya. Dan dia cuma pakai kedua tangannya. Secara barbar, si Bol terus-terusan gua gampar. Dan akhirnya dia pun terkapar. Dan dengan cara itulah gua mendapatkan banyak gelar. Tapi tiba-tiba Retsu langsung berkata, katanya dia nggak peduli lagi dengan itu semua. Karena baginya kungfu nggak bisa dibandingkan dengan tinju. Dan dia langsung nambahin lagi, katanya kalau karir tinjunya udah berakhir di sini. Makanya karena itu juga dia kembali ke Jepang. Sebab di Jepang akan ada lawan yang bisa bikin gua mengeluarkan segalanya. Mau itu tangan kosong bahkan senjata. Kemudian cerita berganti ke Shishinkai Karate. Rupanya si Retsu yang udah kagak tahan lagi langsung nyamperin cem-cemannya Katsumi. Mendengar berita yang terjadi, Retsu pun langsung dibuat kaget dengan kekalahan Doppo Orochi. Ya tentu aja dia kagak percaya. Secara calon mertuanya kuat gila. Katsumi pun langsung ngejawab, meskipun bapaknya adalah seorang karateka terhebat, tapi kekalahannya adalah fakta. Retsu mengatakan, katanya dia udah ngeliat aksi Kang Mus di YouTube dan kemampuannya bener-bener wadidaw. Retsu juga mengakui, meskipun dengan latihan mustahil bisa ngalahin orang dengan level seperti dia. Secara melawan dia tanpa senjata sama aja mengantar nyawa. Dan cerita pun berganti ke rumah Tokugawa. Rupanya Kang Mus lagi bikin salep koreng. Tapi kagak lama datanglah Tokugawa. Terus dia langsung nanya, siap bosku? Oke bos. Rupanya Tokugawa ngajak dia ke Underground Arena. Di sana Tokugawa langsung bilang sama Musashi, dalam 3 hari lo bakal ngelawan Retsu, perwakilan dari Cina. Kang Mus langsung nanya, jadinya lo yang nantang gua pakai senjata? Retsu langsung ngejawab, kalau iya, mengapa? Tapi si Retsu emang dasarnya belagu. Dia langsung bilang dia cuma mau pertarungan jadi seimbang. Secara gue seorang ahli bela diri, ngalahin lo pakai tangan kosong maka rasanya kagak berarti. Mendengar bacotannya si Retsu, Musashi langsung nanya, yakin bos bisa ngalahin gue pakai tangan kosong? Meskipun sebenarnya dalam hatinya dia ragu, tapi lantaran tengsin makanya langsung dia beraniin. Lantaran dari tadi si Retsu kebanyakan gaya, makanya secara tiba-tiba Kang Mus langsung ngeluarin aura. Tapi romannya si Retsu kagak gentar sama sekali. Malahan Kang Mus langsung dia beri. Tapi yang terjadi, tendangannya langsung ditangkap tanpa effort berarti. Bahkan kaki palsunya langsung dipotek. Tapi si Retsu bukan waifu biasa. Dengan kaki yang tersisa, muka Kang Mus langsung dia tendang sekuat tenaga. Dan hasilnya Musashi langsung ngejoprak seketika. Melihat Musashi yang ngejoprak kagak berdaya, dalam hatinya dia bilang, buset, keren juga gua. Bahkan dia langsung bilang, mungkin gua adalah satu-satunya orang yang bisa ngalahin dia. Meskipun begitu, Retsu sedikit salut sama Musashi. Secara dia bisa matahin kaki palsunya.
Kemudian sambil pergi, dia bilang sama Musashi, dalam 3 hari lo bakal gue temuin lagi. Dan sueknya, ternyata Musashi kagak pingsan sama sekali. Bahkan ternyata dia lagi ketawa happy. Madi lodok nih orang. Kemudian cerita pun berganti ke Om Gadun Motobe Ijo. Rupanya, tanpa penjelasan secara rinci, dia udah meyakini kalau Kang Mus adalah Miyamoto Musashi yang asli. Dia langsung menanyakan kabar yang beredar. Dan gak lain adalah pertarungan antara Retsu dan Musashi yang katanya menggunakan senjata. Tapi Tokugawa langsung ngejawab, katanya kalau itu kemauan dari Retsu. Dan Motobe langsung nambahin lagi, untuk melawan seorang Miyamoto Musashi, maka sebaiknya Retsu menggunakan sebuah mesin gun. Atau mungkin Musashi harus dilarang pakai senjata. Tokugawa langsung bingung dengan pernyataan Motobe. Tapi Motobe langsung kasih dia paham. Motobe mengatakan kalau ini bukan sebuah pertandingan, tapi sebuah penyiksaan. Sebab bagaimana bisa seorang pemula dihadapkan dengan seorang legenda? Secara Musashi adalah monster di antara monster. Tokugawa semakin kagak ngerti. Sebab bagaimana bisa seorang Retsu yang bergelar Kaiyo disebut seorang pemula? Motobe mengatakan dia tahu Retsu yang menjunjung tinggi harga diri kungfu. Tapi lawan yang dihadapi kali ini adalah seorang monster, Miyamoto Musashi. Dan yang lebih mengejutkan, Motobe mengatakan kalau dia ingin melindungi semuanya. Tapi sueknya, Tokugawa sampai dibuat nahan tawa. Motobe yang stay cool langsung nambahin lagi. Katanya Musashi nggak cuma bisa pakai pedang, sebab samurai di zamannya bisa menggunakan berbagai senjata perang dan juga senjata ninja. Maka itu berarti nggak bisa lagi disebut sekedar bela diri. Dan dengan segala hormat dia berkata kalau tujuannya adalah memajukan ilmu seni bela diri. Tapi romannya si Tokugawa masih kagak percaya. Dan terlebih lagi dia bilang ingin melindungi semua orang dari Musashi. Dan kini cerita berganti ke Shishinkai Karate. Dan ternyata si Retsu lagi latihan pakai senjata. Pisau dia lempar-lemparin, jelep. Abis gitu, dami dia bacokin, cerot-cerot. Dan akhirnya perabotan orang dia rusakin. Tapi lagi enak-enak, tahu-tahu dia langsung dikagetin. Dan ternyata itu adalah si tua kagak mati-mati, Kaku Kaiyo. Kemudian latihan tanding langsung diadakan. Meskipun beberapa kali si Retsu kena beri, tapi hebatnya dia kagak terluka sama sekali. Atau bisa dikatakan Retsu bagaikan sebuah bulu. Bulu apaan tuh? Kemudian sambil presentasi, Kaku mengatakan kalau itu adalah sauri. Tulang dilatih menjadi kuat, otot dilatih menjadi kuat, bahkan seluruh badan dilatih menjadi tahan pukul. Tapi itu semua udah biasa. Tahan pukulan adalah sebuah kebutuhan, tapi yang lebih dibutuhkan adalah menghandle sebuah serangan. Atau dengan kata lain, menjadi seperti bulu. Biarkan tubuh bergerak tanpa kesadaran dan juga batasan. Otot, tulang, jeroan, dan bahkan kekuatan, semuanya bergerak tanpa kekakuan. Dan untuk itu, kita harus melepaskan diri dari kerasa tubuh, menjadi fleksibel seperti kertas, dan akhirnya mencapai level bulu yang sempurna. Dan ketika level bulu udah didapatkan, maka kerasa tembok kagak lagi dibutuhkan. Bahkan pedang sekalipun gak akan bisa nebas lo. Kemudian sambil pegang pedang dua, tua Kaki langsung berkata, gaya dua pedang gak cuma Musashi doangan yang bisa. Tapi Katsumi bilang dalam hati, meskipun lo pegang pedang yang sama, tapi tetap aja rasanya beda. Dan kemudian Mbah Kaku mengatakan, pedang itu tajam, makanya kita harus menerima serangannya dengan cara elegan. Kemudian si Retsu dia suruh berdiri. Dan si tua kembali berkata, kalau lo kena tebasan gua, maka itu berarti lo bakal mati sama Musashi. Sementara itu, cerita berganti ke Musashi. Melihat Musashi yang kagak bergerak sama sekali, Tokugawa langsung dibuat heran. Dalam hati dia mengatakan, latihan jenis apa yang lagi dia lakukan. Kemudian kagak lama, daun jatuh ditiup angin. Dan secara satse, tuh daun langsung dia tebasin. Dan hasilnya, tuh daun langsung hancur, kagak bersisa. Bener-bener blam-blam. Kemudian cerita berganti lagi ke Retsu. Dari luka bacokan yang terjadi, romannya si Retsu gagal berkali-kali. Tapi meskipun begitu, latihan tetap kagak berhenti. Dan sekali lagi si Aki langsung menyerang. Perut si Retsu langsung dia tebas.
Tapi yang terjadi, si Retsu langsung bergerak secara wadidaw. Dan akhirnya kali ini, si Retsu kagak terluka sama sekali. Si tua pun langsung bangga dan berkata kalau si Retsu udah menjadi bulu yang sempurna. Tapi tiba-tiba si Retsu langsung dibacok lagi. Dan sekali lagi, si Retsu langsung bisa menghindari. Saking bangganya, kagak pakai basa-basi, si Retsu langsung dia peluk sepenuh hati. Secara Retsu udah sempurna menguasai teknik Saori. Dan dengan teknik baru Retsu yang bernama Saori, apakah akhirnya Musashi bisa dibikin mati? Ya, kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.